Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 kelas Gizi B 2019 akan melakukan virtual lab yang berjudul penentuan konsentrasi klorida dalam sampel air atau metode Volhard. Sebelum melakukan virtual lab, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, Wilda Afania Rahab. Nama saya Adenisa Salsabila. Nama saya Aulisa Sabila Nasution. Nama saya Indriati Syafitri. Nama saya Konita Adi Parawangsa. Nama saya Rosma Sinta. Pertama-tama, cari praksilabs.com di mesin pencari. Kemudian klik login pada website. Lalu isikan alamat email. Serta password. Kemudian klik login. Tunggu hingga dashboard terbuka. Lalu klik My Simulation. Kemudian klik bagian chemistry, kemudian pilih yang bagian terakhir, Volhard Method. Dalam lab ini kita memilih dua bahasa, yaitu yang pertama kita pilih bahasa Inggris, lalu ada metode untuk menggunakan mouse, lalu di sini ada robot yang akan membantu kita dalam melakukan di dalam lab ini. Nah, di sini step pertamanya yaitu mencuci buret dengan Aquades sebanyak 2 kali. Kemudian dengan larutan KSCN 0,1 N sebanyak 1 kali. Cairan ditampung dalam wadah. Dengan menggunakan corong, larutan tadi dimasukin ke dalam burette. Jangan lupa larutannya harus ditutup kembali agar tidak tumpah. Selanjutnya, isi burette dengan larutan KSCN 0,1 N menggunakan corong kaca. Jangan lupa ditutup kembali. Lalu, pindahkan 10 mili sampel air ke dalam labu berbentuk kerucut 250 mili menggunakan bohlam atau pipet ukur. Pipetnya harus dibuang agar tidak bercampur dengan larutan yang lainnya. Tambahkan volume berlebih dari standar 0,1 NaG NO3 sebanyak 25 mili ke dalam labu berbentuk kerucut menggunakan bohlam atau pipet ukur. Kemudian, tambahkan 2 mili nitrobenzen ke dalam labu berbentuk kerucut
lalu dikocok kuat-kuat. Setelah itu ditambahkan 1 mili larutan besi amonium sulfat sebagai indikatornya. Selanjutnya kita mulai titrasi dengan menambahkan larutan KSCN pada biuret tadi secara bertahap ke dalam labu berbentuk kerucut sambil terus diguncang. Solusinya akan menunjukkan warna kuning pucat. Catat volume KSCN yang diambil dari biuret. Nah, di sini kita melakukan perhitungan. Tadi hasilnya 10, lalu kita submit. Lakukan pada tahap yang kedua. Dilakukan dengan cara yang sama. Mengisi biuret dengan larutan KSCN 01N menggunakan corong kaca. Lalu menambahkan 10 ml sampel air ke dalam labu yang berbentuk kerucut menggunakan pipet ukur. Lalu menambahkan sebanyak 25 ml larutan 0,1 NaGNO3 ke dalam labu yang berbentuk kerucut menggunakan pipet ukur juga. Kemudian menambahkan 2 ml nitrobenzen ke dalam labu yang berbentuk kerucut dan kita kocok kuat-kuat agar tercampur. Kemudian menambahkan 1 ml larutan besi amonium sulfat sebagai indikatornya. Pastikan setiap pipet yang telah digunakan itu dibuang agar tidak tercampur dengan larutan yang lainnya. Lalu kita memulai titrasi dengan menambahkan larutan KSCN secara bertahap ke dalam labu yang berbentuk kerucut sambil terus diguncang. Kita catat volumenya. Lalu kita submit. Nah, kita akan melakukan tahap yang ketiga. Sama dengan menambahkan cairan KSCN ke dalam biuret. Kemudian dengan menggunakan pipet ukur kita pindahkan 10 ml sampel air ke dalam labu berbentuk kerucut. Tambahkan juga 25 ml cairan 0,1 N AgNO3 ke dalam labu yang berbentuk kerucut menggunakan pipet ukur juga. Lalu kita menambahkan 2 ml nitrobenzen ke dalam labu yang berbentuk kerucut tadi dan kita kocok kuat-kuat.
Setelah itu kita tambahkan 1 larutan besi amonium sulfat sebagai indikatornya. Kita memulai titrasi dengan menggunakan larutan KSCN yang berada pada biurit secara bertahap ke dalam labu yang berbentuk kerucut sambil terus diguncang. Solusinya akan menunjukkan warna merah. Kita catat volume larutan KSCN yang diambil dari biurit. Lalu dari ketiganya kita jumlahkan dan kita ambil rata-ratanya. Finalnya benar. Lalu kita submit. Selesai. Terima kasih. Demikianlah hasil dari virtual lab kami. Apabila terdapat kesalahan dan salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.